4331. Ketika Long Chen memasuki lembah gunung, gelombang ki kekacauan utama yang kuat melanda dirinya. Meskipun tidak sepadat ki primal chaos di mata kekacauan utama, konsentrasinya jauh melebihi yang ditemukan di dunia tanpa manusia. Di dalam lembah ini, para prajurit Dragon Blood sedang duduk dalam kondisi meditasi, dengan gila-gilaan menyerap ki kekacauan utama yang padat. Bos, ketika Xia Chen dan Guoran melihat Long Chen, mereka segera meletakkan apa yang sedang mereka kerjakan dan berlari. Bagaimana itu? Tanya Long Chen. Ini berjalan dengan baik. Ini bahkan lebih baik dari yang kami harapkan. Saudara-saudara kita menyerap begitu banyak primal chaos ki tanpa masalah apapun. Kami menggunakan formasi pendukung untuk menyempurnakan kepadatan ke tingkat yang sesuai untuk tubuh mereka, kata Guoran. Sayang sekali bukan Guyang, Liki, dan yang lainnya yang pergi bersamamu ke mata kekacauan utama. Kami berdua praktis menyia-nyiakan kesempatan itu, kata Xia Chen dengan menyesal. Karena tubuh mereka yang lemah, mereka berdua tidak berhasil menyerap banyak energi dari mata kekacauan utama. Long Chen tersenyum sedikit. Beberapa hal tidak bisa dipaksakan. Lagi pula, mereka bertiga tidak mampu membawa orang lain ke dunia tanpa manusia, karena hanya mereka bertiga yang bisa bekerja sama dengan sempurna. Jika ada satu orang lagi yang dibawa, mereka mungkin tidak akan bisa hidup untuk menceritakan kisah tersebut. Menurut Anda, berapa lama waktu yang dibutuhkan tubuh mereka untuk mencapai kejenuhan penuh dan siap menjalani kesengsaraan? Tanya Long Chen. Setengah bulan akan menjadi yang tercepat. Tapi meski kita lambat, itu tidak akan memakan waktu lebih dari sebulan, kata Xia Chen. Long Chen mengangguk. Itu cukup cepat. Dengan cara ini, kecepatan kultivasi mereka tidak akan tertinggal dari orang lain. Ketika gerbang itu perlahan-lahan terbuka, hukum menjadi stabil, dengan cepat mencapai keseimbangan. Mungkin tidak akan lama lagi semua ahli yang kuat mulai menjalani kesengsaraan sekaligus. Ketika kesengsaraan mereka dimulai, gerbang itu akan terbuka sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, menjalani tribulasi sebelum gerbang terbuka sepenuhnya sangatlah penting, tapi itu seharusnya tidak menjadi masalah dengan kecepatan Dragon Blood Legion. Namun, bos, kami punya satu masalah, kata Guoran. Apa itu? Banyak dari saudara kita yang tidak memasuki 3000 dunia, jadi mereka kekurangan nutrisi darah naga yang baik, dan seni tempering tubuh darah naga mereka telah melemah secara signifikan. Meskipun Xia Chen dan saya telah mengumpulkan sejumlah darah naga, kualitasnya tidak terlalu tinggi. Jika kami tidak mampu mengimbangi perbedaan ini, maka akan menimbulkan masalah besar saat kami membentuk formasi. Bagaimanapun, seni tempering tubuh darah naga adalah fondasi yang menghubungkan kita saat kita bergabung, kata Guoran cemas. Ini adalah masalah yang sudah lama mengkhawatirkannya. Dia dan Xia Chen telah memikirkan cara mendapatkan lebih banyak darah naga sejak konvensi Raja Sage berakhir. Perusahaan perdagangan Huayun telah memberi mereka bantuan, dan mereka telah memperoleh darah naga dalam jumlah besar. Namun, kualitasnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan darah naga yang mereka kumpulkan di 3000 dunia. Masalah yang mendesak adalah kuantitas. Itu hanya cukup untuk diserap oleh beberapa lusin orang. Terlebih lagi, jika mereka menyerap berbagai jenis darah esensi, itu akan mengacaukan formasi mereka. Sehari sebelumnya, mereka menerima laporan dari perusahaan perdagangan Huayun bahwa gudang mereka tidak memiliki darah esensi naga yang sebenarnya. Jika mereka ingin mengumpulkannya, mereka perlu melakukan pencarian skala besar. Namun, pencarian berskala besar seperti itu terlalu memakan waktu dan memerlukan upaya yang berlebihan, sehingga mereka tidak dapat menyisihkan waktu. Pada prinsipnya, ini adalah masalah yang seharusnya mereka tangani sendiri. Mereka tidak bisa membiarkan Long Chen menangani setiap masalah kecil, atau dia tidak akan pernah punya waktu untuk dirinya sendiri. Namun, mereka benar-benar tidak dapat memikirkan apapun saat ini. Darah naga. Long Chen juga merasakan sakit kepala. Darah naga. Dari mana dia mendapatkan darah naga? Akan lebih baik jika mendapatkannya sekarang karena kesengsaraan mereka akan datang. Dengan kekuatan kesengsaraan surgawi, mereka dapat menggabungkan darah naga dan ki kekacauan utama ke dalam tubuh mereka untuk membuka potensi penuh mereka. Tiba-tiba, mata Long Chen berbinar. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Kalian berdua teruskan. Aku akan segera kembali." Long Chen lari. Dalam waktu singkat, dia sudah berdiri di depan kepala istana. "Kamu ingin darah esensiku?" Tuan istana tercengang. Ketika Long Chen melihat penguasa istana, dia melompat kaget. Aura tuan istana tidak stabil, seperti gelombang pasang. Bahkan hanya dengan berdiri di depannya, Long Chen bisa merasakan tekanan kuat menekannya. "Tuan istana, kamu menjadi seorang abadi sejati." Long Chen berteriak kaget. Tuan istana sebenarnya telah maju dalam waktu sesingkat itu. "Saya awalnya hanya satu langkah dari keabadian. Jadi, ketika primal chaos ki meletus, saya langsung maju. Namun, ini adalah rahasia akademi, jadi jangan beritahu siapapun tentang hal itu. Aku sedang menunggu orang-orang yang tidak menyenangkan itu datang ke rumahku," kata kepala istana.
Hati Long Chen bergetar. Pemimpin istana baru saja maju ke alam abadi, namun auranya bahkan lebih mengerikan daripada para makhluk abadi di dunia tanpa manusia. Sebelumnya, Long Chen sedikit khawatir, tapi sekarang, dia merasa nyaman. Bahkan jika semua ahli di dunia tanpa manusia datang untuk menyerang Akademi Cakrawala Tinggi, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tuan Istana, saudara-saudaraku mengolah seni tempering tubuh darah naga, tetapi karena beberapa keadaan, mereka memiliki kesenjangan besar dalam basis kultivasi mereka. Jadi, saya ingin tahu apakah Anda dapat memberikan beberapa tetes darah esensi Anda sebagai panduan untuk mengkonsolidasikan kembali seni tempering tubuh darah naga mereka. Bisakah kamu membantuku? Tanya Long Chen dengan sedikit cemas. Pemimpin istana bukanlah orang yang picik. Namun, sebagai seseorang dari ras naga, dia sangat sombong dan sangat menghargai garis keturunannya. Long Chen tidak yakin bahwa dia akan siap berpisah dengan darah esensinya. Tidak masalah jika kamu menginginkan darah esensiku. Tapi saya baru saja maju, jadi kekuatannya sangat eksplosif saat ini. Apakah Anda yakin mereka bisa menyerapnya? Satu kesalahan saja bisa berakibat buruk, sang kepala istana memperingatkan. Long Chen senang mendengar bahwa Tuan Istana tidak menolak, jadi dia segera meyakinkannya. Tuan Istana, jangan khawatir. Saya seorang alkemis. Saya bisa menghilangkan kekuatan ledakan itu dan mempertahankan esensinya. Setelah itu, penguasa istana mengulurkan tangannya, dan kelima jarinya melengkung seperti kait. Garis-garis petir berwarna darah muncul di antara jari-jarinya. Kemudian, setetes kecil darah muncul. Tetesan darah ini tidak lebih besar dari sebutir beras, namun menyebabkan ruangan bergetar, dan kehampaan bergemuruh hebat. Seolah-olah setetes darah ini memiliki kekuatan yang cukup untuk melenyapkan seluruh dunia. Tetesan darahnya terus bertambah hingga mencapai seukuran telur ayam. Ruang angkasa mulai berubah bentuk, menyerupai bintang terkompresi yang berada di ambang ledakan, mengancam akan menghancurkan dunia. Cukup, Tuan Istana, itu lebih dari cukup. Long Chen berteriak. Darah esensi ini sangat berharga, jadi Long Chen hanya meminta beberapa tetes untuk meningkatkan seni tempering tubuh darah naga saudaranya. Long Chen tidak berencana untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan itu karena hal itu membutuhkan darah esensi dalam jumlah selangit. Long Chen bahkan tidak berani meminta bantuan seperti itu. Namun yang mengejutkannya, penguasa istana langsung mengembunkan ratusan tetes darah esensi, menyebabkan Long Chen panik. Ras nagaku tidak terlalu remeh. Saat itu, kamu membantuku, jadi ini bisa dianggap sebagai balas budi. Akhirnya, bola darah seukuran kepalan tangan muncul di depan Long Chen. Menatapnya, Long Chen menelan ludah, bahkan tidak mampu berbicara. 4332. Terima kasih banyak, Tuan Istana. Long Chen membungkuk dalam-dalam kepada penguasa istana, menyadari betapa besarnya bantuan besar ini. Bagaimanapun juga, penguasa istana baru saja maju ke alam abadi, dan sangat mudah bagi alamnya untuk jatuh karena dampak seperti itu. Melihat aura penguasa istana melemah setelah memberinya begitu banyak darah esensi, Long Chen mau tidak mau merasa terharu dan agak bersalah. Pergi. Mereka bisa menyerap sebanyak yang mereka bisa. Jika itu tidak cukup, temui aku. Jika terlalu banyak, ingatlah untuk mengembalikannya kepadaku. Perintah kepala istana, suaranya serak, menahan tekanan karena mengeluarkan darah esensi dalam jumlah besar. Long Chen mengangguk mengerti dan dengan hati-hati menyimpan darah esensi di kuali bumi, tidak berani melakukan kontak langsung dengannya. Bagaimanapun, energi yang terkandung di dalamnya terlalu keras. Jika dia tidak menanganinya dengan benar, itu akan menghancurkannya. Long Chen segera pergi, mengetahui bahwa Tuan Istana harus segera memulihkan diri. Dia tidak ingin memaksakan penundaan lebih lanjut dan hanya menanamkan kebaikan ini dalam hatinya. Ketika Long Chen kembali ke kediamannya, dia segera mulai memurnikan darah esensi. Bagaimanapun, darah esensi Tuan Istana terlalu keras dan tidak bisa diserap secara langsung. Selain itu, darah esensinya memiliki kekuatan keabadian. Apalagi para prajurit Dragon Blood, bahkan jika Long Chen mencoba menyerap setetes pun, dia akan langsung meledak. Inilah perbedaan dunia yang tidak dapat dijembatani. Jika para prajurit Dragon Blood bisa menyerap darah abadi dan langsung menjadi ahli abadi, niscaya hal itu akan melemparkan Tao Surgawi ke dalam kekacauan. Jadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah menghilangkan kekuatan kekerasan dan kekuatan keabadian. Ini adalah tugas yang melelahkan, tapi untungnya, Long Chen memiliki kuali bumi. Kalau tidak, dia tidak akan meminta darah esensinya kepada penguasa istana. Dia tidak hanya memiliki Earth Cauldron, tapi dia juga memiliki Huolinger di sisinya. Energi jiwa es Huolinger semakin murni, dan dia juga memiliki kekuatan api bulan dan api matahari. Oleh karena itu, efisiensinya dalam memurnikan darah esensi ini sungguh mencengangkan. Awalnya, Long Chen berpikir bahwa pemurniannya akan memakan waktu setidaknya 7 hari. Namun, yang mengejutkannya, itu selesai hanya dalam 3 hari, dan tidak hanya esensi darahnya yang dimurnikan, tetapi bahkan ada lebih banyak dari sebelumnya.
Awalnya hanya seukuran kepalan tangan, tapi sekarang bola darah ini lebarnya 3 kaki. Tidak ada jalan lain, Long Chen tidak bisa mengambil risiko membiarkan para prajurit Dragon Blood langsung menyerap darah Tuan Istana. Meskipun darah esensi ini sekarang jauh lebih lembut tanpa kekuatan keabadian dan sifat kekerasannya, ia masih memiliki kekuatan dan kemauan ras naga barbar. Oleh karena itu, untuk memastikan keamanan, Long Chen mengencerkannya menjadi satu bagian dalam 100 untuk diserap oleh para prajurit Dragon Blood. Pada hari ini, Long Chen mengumpulkan para prajurit Dragon Blood dan memberitahu mereka tentang asal-usul darah esensi ini. Ketika mereka mengetahui bahwa penguasa istana telah mengambil risiko menurunkan wilayah kekuasaannya untuk memberi mereka darah esensi ini, rasa terima kasih yang mendalam menyelimuti mereka. Saat Long Chen mengeluarkan bola darah ini, tubuh para prajurit Dragon Blood bergemuruh. Kekuatan darah naga mereka merespons, beredar ke seluruh tubuh mereka dengan cepat. Itu adalah penghormatan naluriah terhadap darah naga. "Apakah kamu siap?" teriak Long Chen. "Siap." Para prajurit Dragon Blood berteriak serempak. Mata mereka penuh kehausan untuk menjadi lebih kuat. Long Chen membentuk segel tangan dan menempelkan tangannya ke bola darah. Setelah itu, jarum darah keluar dari bola darah, menusuk ke dada para prajurit Dragon Blood. Para prajurit Dragon Blood gemetar, merasakan panas yang hebat seperti lava yang mengalir ke dada mereka. Setelah itu, darah naga di dalamnya menyala dan dikeluarkan dari tubuh mereka. Sebagai gantinya, darah naga baru muncul secara tirani, mengubah garis keturunan mereka. Ahaha, saat jejak darah ini memasuki tubuh mereka, jeritan menyedihkan terdengar, dan itu datang dari Guoran. Xia Chen harus menjalani transformasi yang sama dengan tubuh fisiknya yang lemah. Faktanya, fisiknya mungkin lebih lemah daripada Guoran, jadi prosesnya jauh lebih menyakitkan baginya, namun dia bahkan tidak berteriak. "Tutup mulutmu, apa hakmu untuk berteriak?" Xia Chen menendang pantat Guoran, menyebabkan Guoran jatuh ke tanah dan berguling-guling. Xia Chen menahan rasa sakit yang luar biasa, tetapi melihat Guoran berguling-guling seperti itu, dia hampir tertawa. Orang ini benar-benar tidak punya rasa malu sedikit pun. Para prajurit Dragon Blood lainnya sudah lama terbiasa dengan pemandangan ini. Mereka semua tahu bahwa Guoran paling membenci rasa sakit. Dalam hal ini, dia bahkan lebih rendah daripada prajurit wanita dari pasukan penyembuh. Long Chen hampir batuk darah karena marah saat melihat Guoran bertingkah seperti ini. Apa yang dia lakukan? Xia Chen langsung membanting telapak tangannya ke belakang leher Guoran, menyebabkan dia pingsan. Jeritan itu berhenti, dan dunia kembali damai. "Baiklah, kamu menang. Sungguh tidak tahu malu." Long Chen menggelengkan kepalanya tak percaya. Dia menyadari bahwa inilah yang dimaksudkan Guoran. Dia ingin menjalani penggantian darah dalam keadaan tidak sadarkan diri untuk menghindari rasa sakit. Namun, menjalani proses ini saat tidak sadar mungkin mengakibatkan beberapa ketidaksempurnaan kecil. Guoran sepertinya lebih menyukai ketidaksempurnaan ini daripada merasakan sakitnya secara langsung. Teriakannya adalah langkah yang diperhitungkan untuk membuat Long Chen tidak sabar dengannya dan menjatuhkannya. Ini adalah kasus klasik, seekor babi mati yang tidak takut air mendidih. Bagaimanapun, kehidupan Guoran tidak bergantung pada tubuh fisiknya, jadi dia bersedia mengambil jalan keluar yang mudah jika memungkinkan. Long Chen tidak punya cara untuk menghentikannya. Namun, balasannya akan datang cepat atau lambat. Setelah beberapa saat, sebagian besar prajurit Dragon Blood telah beradaptasi dengan proses tersebut. Namun, masih ada beberapa prajurit Dragon Blood dengan wajah terpelintir kesakitan dan menahan pahit. Para prajurit Dragon Blood ini belum mendapatkan peluang bagus saat naik ke dunia abadi. Akibatnya, mereka menjadi lebih lemah dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk terbiasa dengan darah baru ini. Namun kemunduran ini akan segera teratasi. Mereka telah mengonsumsi 3 buah dao surgawi tertinggi dan sekarang memiliki ki kekacauan utama untuk diserap. Menambahkan infus darah naga ini, mereka akan segera menyusul, tapi mungkin akan lebih menyakitkan bagi mereka. Segera setelah itu, semua prajurit Dragon Blood berhasil menyesuaikan diri dengan darah baru. Itu menjalar ke seluruh tubuh mereka, dan aura mereka telah mengalami transformasi total. Baiklah, selanjutnya adalah menyerap darah naga sendiri berdasarkan kekuatanmu sendiri. Ada kekuatan luar biasa di darah naga ini. Jika Anda bisa menyerap setengahnya saja, itu sudah lumayan. Jadi jangan khawatir jumlahnya tidak cukup. Serap sebanyak yang Anda bisa sampai Anda mencapai batas Anda. Kesempatan seperti ini hanya akan datang sekali, jadi jangan sampai dilewatkan. Terutama saudara-saudara yang kembali lagi nanti, inilah kesempatan kalian untuk mengisi kekosongan tersebut. Bekerja keras, kata Long Chen. Ya, para prajurit Dragon Blood merespons secara serempak dan membentuk segel tangan, mengedarkan seni tempering tubuh darah naga. Mereka mulai mengambil darah esensi itu. Benang darah keluar dari bola darah, memasuki tubuh mereka. Saat mereka menyerap darah naga dengan seluruh kekuatan mereka, bola darah perlahan menyusut. Dengan Long Chen yang menjaga mereka,
setiap prajurit Dragon Blood menyerap sebanyak yang mereka bisa. Seiring berjalannya waktu, aura mereka semakin kuat dan menakutkan. Saat mereka menyerap darah naga ini, sosok naga muncul di sekitar mereka tanpa mereka harus memanggil manifestasinya. Sebaliknya, sosok-sosok tersebut secara spontan menampakkan diri. Semua manifestasi ini terkait dan beresonansi satu sama lain, membentuk medan gaya tertentu. Terlebih lagi, mereka tampak memiliki kehidupannya sendiri, memancarkan ritme yang berbeda. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Pada hari ke-7, benang darah yang menghubungkan ke dada Gu yang hancur. Dia akhirnya mencapai batasnya dan tidak lagi mampu menyerap lebih banyak energi. Hahaha. Gu yang mengangkat kepalanya dan tertawa, mengeluarkan tangisan naga pada saat yang bersamaan. Ki darah yang kuat kemudian meletus, mengubah warna angin dan awan. 4333. Bos, saya merasa penuh kekuatan. Gu yang berteriak dengan penuh semangat. Merasakan kekuatan kekerasan melonjak dalam dirinya, dia memiliki keinginan untuk melawan ahli musuh saat ini juga. Setelah Long Chen memeriksa kondisi Gu Yang, dia terkejut. Potensi darah Tuan Istana melampaui ekspektasinya, dan ini bisa dilihat dari transformasi Gu Yang yang menjungkir balikkan surga. Kulitnya mirip dengan kulit naga. Meskipun benda itu mungkin tidak bisa memblokir senjata surgawi abadi, benda surgawi domain dunia biasa bahkan tidak mampu menembus kulitnya. Kekuatan pertahanan tubuh dikaitkan dengan kekuatan fisiknya. Hasilnya, berdasarkan kekuatan pertahanan Gu Yang, Long Chen dapat menilai seberapa besar kekuatan sebenarnya Gu Yang. Setelah itu, Li Qi dan Song Mingyuan juga mencapai batasnya. Mereka merasa menyerap sedikit saja energi darah naga akan menyebabkan tubuh mereka meledak. Tubuh fisik mereka juga telah diperkuat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun keduanya tidak mengandalkan kekuatan fisik untuk bertarung, tubuh fisik yang kuat akan membiarkan mereka mengedarkan energinya tanpa khawatir. Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan teknik yang hebat tanpa mempedulikan tekanan pada tubuh mereka. Para prajurit Dragon Blood dengan cepat mulai mencapai batas kemampuan mereka juga. Saat mereka merasakan perubahan pada tubuh mereka, mata mereka bersinar karena kegembiraan. Xia Chen adalah orang kedua terakhir yang selesai. Karena tubuh fisiknya yang lemah, dia menyerap energi darah naga dengan sangat lambat dan hati-hati. Tempat terakhir adalah Guoran, dan dia masih pingsan. Dalam keadaan tidak sadar, penyerapannya bahkan lebih lambat. Setelah menyesuaikan kondisinya, para prajurit Dragon Blood mulai berlatih pukulan dan tendangan. Setiap pukulan membawa angin kencang dan riak di kehampaan. Mereka kagum dengan kekuatan baru mereka. 1 jam kemudian Guoran akhirnya bangun. Ketika dia berdiri dan merasakan perubahan pada dirinya, dia tidak bisa menahan tawa gilanya. Sepertinya dia sudah tak tertandingi. Apa yang Anda tertawakan? Apakah menurutmu itu bagus? Berapa kali saya mengatakan ini? Tidak ada jalan pintas dalam jalur kultivasi. Anda mungkin telah melewati ini, tetapi ketika kesengsaraan surgawi datang, kami akan melihat apakah Anda masih bisa melewatinya, kata Long Chen kesal. Anak kecil ini selalu suka memainkan beberapa trik. Namun, karena dia tidak sadarkan diri selama penyerapan darah naga, akan ada beberapa kekurangan dalam penggabungannya, yang akan diperbaiki pada kesengsaraan surgawi berikutnya. Kesengsaraan surgawi akan seperti tungku yang memurnikan kotoran tersebut. Rasa sakit yang dia alami nanti akan beberapa kali lebih hebat dari apa yang baru saja dia alami. Yang terpenting, tidak akan ada kecurangan selama kesengsaraan surgawi. Sejujurnya, dia menuai apa yang dia tabur. Hehe, urusan hari ini untuk hari ini. Urusan besok adalah untuk besok. Guoran tidak keberatan karena dia masih bersemangat. Melihat kegembiraannya, Long Chen terdiam. Dia tidak sabar untuk melihat bagaimana Guoran menangis ketika saatnya tiba. Setelah mereka selesai menyerap darah naga, bola darah esensi telah menyusut menjadi seukuran kepalan tangan, dan Long Chen segera membawanya kembali ke penguasa istana. Ketika Long Chen tiba di luar kamar kepala istana, darah esensinya bergetar dan menghilang. Long Chen tahu bahwa Tuan Istana telah menyerapnya kembali, jadi dia hanya membungkuk di luar ruangan dan pergi tanpa masuk. Long Chen kemudian kembali ke kediamannya dan mencari Bai Sixi dan Yu Qingxuan. Namun, dia tidak bisa melihat mereka karena keduanya sedang mengasingkan diri, jadi dia hanya bisa berjalan-jalan di sekitar akademi. Pembangunan akademi berkembang dengan pesat. Tapi entah bagaimana, Long Chen melihat penurunan yang signifikan dalam jumlah individu di akademi. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa murid-murid akademi sudah mulai menjalani kesengsaraan mereka, dengan sebagian besar tetua akademi berangkat untuk melindungi mereka dari potensi serangan dari para ahli dari dunia lain. Di antara para tetua adalah Bai Zantang, Ibu Bai Xiaole, dan Ibu Bai Sixi, dan mereka mengawasi para murid saat mereka menghadapi kesengsaraan mereka. Selain itu, beberapa pakar senior akademi, yang telah terjebak dalam kemacetan selama bertahun-tahun, mendapati kemacetan mereka mengendur seiring dengan masuknya energi primal chaos yang baru yang menyegarkan kembali tubuh mereka.
Hal ini mendorong mereka untuk mencoba menerobos ke alam yang lebih tinggi. Tidak peduli berapa umur mereka. Selama ki darah mereka belum mulai mengalami kemunduran, mereka masih memiliki peluang untuk menembus kemacetan mereka. Dapat dikatakan bahwa Primal Chaos Ki telah membawa harapan baru bagi banyak orang. Akibatnya, ada banyak ahli dengan aura tidak stabil di dalam akademi. Jelas sekali, mereka baru saja maju dan belum bisa mengendalikan kekuatan mereka sepenuhnya. Long Chen bertanya-tanya dan terbang ke barat daya. Dengan sayap kun pengemasnya, dia tiba di alam liar setelah terbang sebentar. Ada 4 formasi teleportasi di sekitarnya, tetapi formasi tersebut tidak dapat digunakan karena orang-orang terus-menerus mengalami kesengsaraan di sini, sehingga hukum ruang angkasa menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, orang hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk datang ke sini. Lokasi ini pernah menjadi tempat di mana para murid Akademi Cakrawala Tinggi menjalani kesengsaraan mereka di masa lalu. Wilayah ini terkenal dengan atributnya yang luar biasa, memiliki spirit ki yang berlimpah, serta hukum yang relatif lembut dan komprehensif. Itu dianggap sebagai salah satu dari 9 tanah suci paling terkemuka di surga luapan nirwana untuk menjalani kesengsaraan. Akibatnya, banyak ahli yang ingin menjalani kesengsaraan tertarik ke tempat ini. Awalnya, tempat ini berada di bawah yurisdiksi Akademi Cakrawala Tinggi, namun karena ketidakhadiran mereka yang lama, tempat ini telah lama menjadi lokasi tanpa pemilik. Meskipun Akademi Cakrawala Tinggi telah merebut kembali tanah ini, tempat ini masih dianggap sebagai tempat tak bertuan, dengan orang-orang datang dari berbagai penjuru untuk menjalani kesengsaraan mereka di sini. Namun, Akademi Cakrawala Tinggi telah mengumumkan bahwa hanya anggota ras roh dan manusia yang dapat menjalani kesengsaraan di sini. Sedangkan sisanya, mereka bisa masuk neraka karena kesengsaraan mereka. Akademi Cakrawala Tinggi saat ini bukan lagi Akademi Cakrawala Tinggi yang lama. Dengan Long Chen yang tak tertandingi di antara generasi muda dan penguasa istana yang mengintimidasi di antara generasi senior, akademi ini telah mencapai ketenaran yang tak tertandingi, dan tidak ada yang berani menantang mereka pada saat ini. Akibatnya, tidak ada seorang pun yang berani memaksakan diri untuk menjalani kesengsaraan di wilayah ini. Namun, baru-baru ini, beberapa ahli berbahaya dari dunia lain terpaksa melancarkan serangan diam-diam terhadap mereka yang berada di tengah kesengsaraan. Terlebih lagi, ini bukanlah hal yang hanya terjadi satu kali saja. Para penyerbu ini awalnya berada di alam Immortal King, namun mereka menjalani kesengsaraan di surga luapan nirwana untuk menjadi World King sebelum secara diam-diam menyerang para ahli di sini. Ada rumor yang mengatakan bahwa sangat sulit bagi World King untuk melewati gerbang tersebut, sedangkan bagi Immortal King akan lebih mudah, sehingga para penyerbu memilih untuk melewati gerbang tersebut terlebih dahulu dan menjalani kesengsaraan mereka di sini. Para penyerbu ini luar biasa kuatnya, dan mereka terus datang dan pergi seperti hantu. Dalam banyak kesempatan, mereka telah membunuh para jenius surgawi umat manusia selama masa kesengsaraan mereka, membuat para pakar umat manusia merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, para murid dari berbagai faksi menjalani kesengsaraan mereka di bawah perlindungan senior mereka, menganggap terlalu berbahaya untuk melakukan sebaliknya. Beberapa faksi bahkan telah membentuk aliansi, sehingga puluhan murid mereka dapat menjalani kesengsaraan bersama-sama, dengan semua senior mereka memberikan perlindungan. Namun, serangan penjajah masih menimbulkan beberapa korban jiwa yang mengerikan. Para pakar umat manusia sangat marah, namun para penyerbu itu sangat licik, dan langsung menghilang setelah serangan mereka. Mengejar mereka sia-sia. Kadang-kadang, penyerangan dilakukan oleh kelompok kecil yang masing-masing terdiri dari puluhan orang. Jika mereka berpencar ke berbagai arah saat melarikan diri, maka pengejar mereka mungkin akan jatuh ke dalam perangkap dengan membagi kekuatan mereka. Lagi pula, para penyerbu ini luar biasa kuatnya, dan World King mereka setara dengan para Eternals setengah langkah di dunia ini. Oleh karena itu, semua jenius surgawi umat manusia merasa khawatir dengan kesengsaraan mereka. Menjalani kesengsaraan dalam keadaan seperti itu secara signifikan meningkatkan risiko kegagalan, namun tidak ada seorang pun di umat manusia yang memiliki solusi terhadap dilema ini. Dasar hajingan, keluarlah dan bertarunglah jika kamu punya nyali. Long Chen baru saja tiba di tanah kesengsaraan ketika dia mendengar suara gemuruh di kejauhan. Setelah itu, makhluk hidup dengan 2 sayap terbang ke arah Long Chen. 4334. Ini adalah makhluk hidup dari dunia lain, dan ki darah serta tekanannya sangat mencengangkan. Meski baru saja menjadi World King, auranya sekuat setengah langkah abadi. Ia baru saja menyelinap ke perbatasan kesengsaraan surgawi dan melancarkan serangan diam-diam terhadap seorang jenius surgawi. Untungnya, serangan diam-diam ini diketahui dengan cepat dan digagalkan tepat waktu, jika tidak, jenius surgawi itu akan mati. Melihat bahwa ada satu penyerbu yang berani menyerang sendirian, umat manusia di daerah ini menjadi marah dan mengejarnya. Namun, makhluk hidup ini sangat cepat sehingga bahkan para Eternals setengah langkah pun tidak dapat mengejarnya. Hal ini membuat mereka mengertakkan gigi karena frustrasi. Pada saat ini,
Seberkas cahaya surgawi 7 warna menembus kepala makhluk hidup itu, menyebabkan para ahli umat manusia berteriak kegirangan. Setelah itu, sosok emas muncul di depan makhluk hidup itu dan meledakkan kepalanya dengan sebuah pukulan. Itu Long Chen. Teriakan kaget terdengar dari sekelompok orang. Penyerangnya adalah Raja Sage yang baru, dan antusiasme mereka meningkat ketika mereka mengenalinya. Namun, ketika mereka melihat basis kultivasinya, mereka terkejut. Tingkatan Long Chen belum maju, namun kekuatannya telah melampaui apapun yang dia tunjukkan selama konvensi Raja Sage. Harus diketahui bahwa makhluk hidup yang terbunuh itu telah meluncurkan serangan diam-diam yang membutuhkan 7 Eternals setengah langkah yang bekerja sama untuk memblokirnya. Namun, ahli yang menakutkan seperti itu dihancurkan begitu saja oleh Immortal King Long Chen. Selain itu, mereka tahu bahwa Long Chen bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Alasan dia melancarkan 2 serangan hanyalah untuk melakukan pencarian jiwa. Tangan Long Chen menghancurkan kepala dan jiwa makhluk hidup itu. Setelah memindai fragmen jiwanya, Long Chen menemukan bahwa makhluk hidup ini berasal dari alam yang dikenal sebagai Great Desolate World. Berbeda dengan dunia tanpa manusia, ada manusia di Great Desolate World. Namun, ras manusia di sana menduduki lapisan kasta paling rendah. Basis kultivasi mereka dibatasi, dan mereka dibesarkan sebagai budak. Di bawah kendali makhluk hidup yang kuat, umat manusia di Great Desolate World terpaksa melakukan tugas-tugas yang sangat melelahkan seperti menambang biji, membangun istana, dan menempa senjata. Di dunia yang keras itu, nyawa manusia dianggap lebih rendah dibandingkan nyawa semut, sehingga mereka harus menanggung nasib yang menyedihkan. Mencari kematian. Setelah melihat kenangan akan makhluk hidup ini, niat membunuh Long Chen meledak, ini bahkan lebih keji daripada makhluk hidup di dunia tanpa manusia. Dekan Long Chen, kenapa kamu datang? Seorang ahli dari Akademi Cakrawala Tinggi datang untuk menyambut Long Chen. Meskipun dia adalah seorang abadi setengah langkah, dia masih membungkuk ke arah Long Chen dengan hormat. Saya datang untuk melihatnya, kata Long Chen dengan ekspresi gelap. Dia belum pulih dari amarahnya. Dekan Long Chen, kamu luar biasa kuat. Kami semua mengagumi Anda. Apa yang kamu lihat dari jiwanya? Tanya setengah langkah eternal yang bukan dari akademi. Kekuatan gabungan mereka tidak mampu menahan makhluk hidup itu, tapi Long Chen telah membunuhnya dengan lambaian tangannya. Perbedaan kekuatan benar-benar besar, sehingga membuat mereka sangat menghormati Long Chen. Bagaimanapun, sepanjang sejarah, kekuasaan selalu menuntut rasa hormat. Long Chen memberitahu mereka tentang apa yang dilihatnya, menyebabkan ekspresi mereka berubah. Hajingan itu, binatang-binatang mutlak itu, mengutuk seorang tetua dengan temperamen yang meledak-ledak. Setelah mengetahui bahwa anggota ras mereka dibesarkan sebagai budak, mereka semua mengaum dengan marah. Betapa penuh kebencian. Aku bersumpah aku bukan manusia jika aku tidak membalas penghinaan ini. Selama aku masih bernafas, aku akan melawan mereka sampai mati. Para tetua ini mengertakkan gigi dengan marah, tidak dapat menerima berita ini. Tetua dari Akademi Cakrawala Tinggi berkata, Dekan Long Chen, wakil kepala istana ada di depan. Kamu harus pergi dan berbicara dengannya. Long Chen mengangguk dan mengikuti mereka lebih jauh ke negeri ini. Di sini, petir turun saat ratusan ahli sedang menjalani kesengsaraan. Bahkan bagian luar dari tanah kesengsaraan ini dikunci oleh para ahli senior dari berbagai faksi manusia. Mereka tidak berani mengendur sedikit pun, takut satu celah pun bisa dimanfaatkan oleh penjajah. Kedatangan Long Chen menimbulkan keributan. Bagaimanapun, dia adalah ahli paling terkenal di generasi junior, dan bahkan para senior di sini menganggapnya sebagai eksistensi tertinggi. Mereka semua tahu begitu Long Chen menjadi World King, orang-orang abadi setengah langkah seperti mereka akan menjadi tidak penting di hadapannya. Long Chen melihat sekeliling dan melihat ratusan ribu murid menunggu. Mereka jelas berbaris untuk menjalani kesengsaraan mereka. Hanya beberapa ratus orang yang bisa menjalani kesengsaraan sekaligus. Berapa lama kita harus menunggu? Long Chen mengerutkan kening. Jika ini terus berlanjut, gerbangnya akan terbuka sepenuhnya sebelum murid-murid surga luapan nirwana selesai menjalani kesengsaraan mereka. Tidak ada jalan lain. Jika terlalu banyak orang yang melakukannya sekaligus, kita tidak akan mampu mengurus semuanya. Ini adalah batas kita, desah setengah langkah abadi tanpa daya. Long Chen, kenapa kamu ada di sini? Bai Zantang terkejut melihat Long Chen, dan demikian pula, Long Chen juga terkejut dengan aura keabadian yang mengelilingi Bai Zantang, yang telah mencapai tingkat setengah langkah abadi. Basis kultivasi para tetua Akademi Cakrawala Tinggi selalu menjadi misteri bagi Long Chen. Sebelum Long Chen bisa menjawab, dia melihat sesosok makhluk hidup di tanah. Yang mengejutkan, dia adalah anggota ras Shadow. Namun, itu adalah nafas terakhirnya. Tidak ada satu luka pun di sana, tapi api jiwanya hampir padam. Senior luar biasa. Long Chen memandang Ibu Bai Xiaole, yang berada di belakang Bai Zantang, dan mengacungkan jempol. Mungkin hanya master seni mata seperti dia yang bisa membunuh seseorang hanya dengan melihatnya. Ibu Bai Xiaole tersenyum,
tapi Bai Zantang dengan kesal berkata, "Saya menanyakan sebuah pertanyaan. Berhentilah menjilat." Ibu Bai Xiaole langsung memelototi suaminya. Orang ini benar-benar tidak tahu cara berbicara yang baik. Long Chen tersenyum. "Saudara-saudaraku harus segera menghadapi kesengsaraan mereka, jadi aku datang untuk mencari tahu terlebih dahulu." "Mencari tahu? Apakah kamu pikir kamu seorang bandit yang sedang mencari target?" Bai Zantang menghela nafas. Pilihan kata-kata Long Chen membuatnya tidak bisa berkata-kata. Namun, dia bisa mengerti jika Long Chen ingin memeriksa medannya. Long Chen bertanya, "Bagaimana situasinya di sini? Bagaimana menurutmu? Anda sudah melihatnya. Orang-orang yang penuh kebencian ini berdengung seperti lalat. Mereka akan melancarkan serangan diam-diam dan kemudian lari. Karena anak-anak ini tidak dapat terpengaruh oleh mereka saat menjalani kesengsaraan, kami telah menyiapkan lapisan pertahanan. Namun itu hanya cukup bagi beberapa ratus orang untuk menjalani kesengsaraan pada saat yang bersamaan. Katakan padaku, bukankah itu membuat frustrasi?" Bai Zantang sangat kesal dengan situasi ini. Itulah sebabnya begitu mereka menangkap penyerang diam-diam, dia ingin merobek otot dan kulit mereka untuk melampiaskannya. Masalahnya adalah mereka dipaksa dalam posisi pasif, jadi mampu menangkap 2 atau 3 dari 10 serangan diam-diam sudah lumayan. Seringkali, mereka hanya bisa menyaksikan para penyerang diam-diam ini melarikan diri, membuat Bai Zantang gila. "Perhatikan reputasimu. Kamu tidak boleh mengatakan apapun yang terlintas di pikiranmu begitu saja," tegur Ibu Bai Sishi. Long Chen tersenyum. "Tidak apa-apa, saya bisa mengatasi masalah ini. Serahkan padaku, serahkan padamu." Bai Zantang menatap Long Chen. "Ya, serahkan padaku. Saya jamin tidak ada satu orang pun yang berani menyerang kita secara diam-diam akan lolos." Long Chen tersenyum, tapi ada niat membunuh yang sedingin es di matanya. Bentuk kehidupan di Great Desolate World telah membuatnya sangat marah. 4335. 10.000 orang menjalani kesengsaraan bersama. Kamu gila. Bai Zantang dan yang lainnya terlonjak kaget ketika mendengar usulan Long Chen, tidak berani mempercayai telinga mereka. Lebih jauh lagi, dia tidak menyarankan agar 10.000 orang ini menjalani kesengsaraan individu seperti yang mereka alami saat ini. Dia ingin mereka menjalani kesengsaraan bersama. Itu gila. Bagaimanapun, ini adalah kesengsaraan World King, di mana satu kesalahan saja bisa merenggut nyawa seseorang. Jika beberapa orang mengalami kesengsaraan bersama-sama, mereka akan saling mempengaruhi dan meningkatkan kekuatan kesengsaraan surgawi, kemungkinan besar mengakibatkan mereka semua musnah. Adapun 10.000 orang menjalani kesengsaraan bersama, itu pasti sebuah lelucon. "Tidak apa-apa, serahkan padaku." Melihat ekspresi terkejut mereka, Long Chen tidak mau menjelaskan. Dia menoleh ke murid akademi yang masih menunggu giliran. "Saudaraku, apakah kamu percaya padaku?" "Kami percaya padamu." Murid-murid ini pernah berdiri bahu-membahu dengan Long Chen dalam pertempuran melawan para jenius surgawi dari berbagai ras. Pada saat-saat berbahaya itu, mereka melihat sekilas kehidupan dan kematian dari sudut pandang yang unik. Dapat dikatakan bahwa nyawa mereka telah hilang saat itu, hanya untuk diambil kembali oleh Long Chen. Akibatnya, mereka sangat mengagumi Long Chen dan sangat percaya padanya. Jika Long Chen mengatakan mereka bisa melakukan ini, mereka akan melakukannya. "Baiklah, kalau begitu tidak ada lagi yang perlu dikatakan. 10.000 saudara akan pergi duluan. Dengarkan saja instruksiku." Setelah dia mengatakan ini, secara praktis, setiap murid di area tersebut mencoba untuk bergegas ke garis antrian. Namun sayang, banyak dari mereka yang terlalu lambat mendapatkan tempat. Semua murid yang berhasil mendapatkan tempat sangat bersemangat. Ibu Bai Sishi dan yang lainnya menghela nafas saat melihat ini. Karisma Long Chen benar-benar terlalu kuat. Murid-murid ini tidak tahu betapa berbahayanya 10.000 kesengsaraan kolektif. Itu adalah ide yang sangat tidak masuk akal. Namun, para murid ini tidak keberatan. Bahkan jika Long Chen ingin mereka kalah dalam pertempuran dan membuang nyawa mereka, mereka tidak akan ragu. Keyakinan mereka pada Long Chen telah melampaui akal sehat. "Lei Linger," Long Chen memanggil. Lei Linger muncul dalam wujud seorang gadis cantik di samping Long Chen. Namun, wajahnya sekarang arogan dan dingin, sangat berbeda dari biasanya. Beginilah cara Long Chen menyuruhnya bertindak kali ini. Dia perlu terlihat jauh dan menyendiri, bukannya terlalu ceria dan bersemangat. "Saudara-saudara ini akan berada di bawah perlindunganmu." Long Chen menangkupkan tinjunya padanya. "Kakak Long Chen, jangan khawatir." Lei Linger mengangguk dengan sungguh-sungguh. Namun, dia tidak begitu ahli dalam berakting, dan matanya mengandung sedikit senyuman gembira. Mulai, di depan pandangan semua orang, 10.000 murid akademi memasuki inti wilayah ini, dan semua murid lainnya mundur. Kemudian, aura mereka meletus, menghancurkan hambatan masing-masing. Saat awan kesusahan hitam menutupi langit, aura mengamuk merasuki dunia. Pada saat itu, ketegangan yang nyata mencengkeram hati semua orang.
Saat 10.000 murid menghadapi kesengsaraan mereka bersama-sama, kekuatan kesengsaraan itu tumbuh secara eksponensial. Jangkauan awan kesusahan sungguh luar biasa, menyelimuti area seluas 100.000 mil. Karena tidak punya pilihan lain, para ahli senior harus melebarkan garis pertahanan mereka, tapi hal itu membuat mereka khawatir. Garis pertahanan mereka dirancang untuk perlindungan maksimal, jadi menyebarkannya lebih tipis akan menyebabkan munculnya lubang. Ketika serangan diam-diam datang, mereka mungkin tidak dapat bereaksi tepat waktu. Jangan khawatir, mereka mungkin tidak akan berani mendekati kesengsaraan surgawi sebesar ini. Lagi pula, begitu kesengsaraan surgawi merasakannya, mereka pasti akan mati. Kita hanya perlu memblokir serangan jarak jauh yang mungkin mereka lancarkan. Selain itu, serangan jarak jauh juga akan dirasakan oleh kesengsaraan surgawi dan mungkin akan padam pada saat mencapai inti. Pertanyaan utamanya adalah apakah anak-anak ini mampu menanggung kesengsaraan ini atau tidak, kata seorang pakar. Saat berikutnya, awan kesusahan bergetar, dan panah petir menghujani para murid. Melihat pemandangan ini, hati para ahli senior tenggelam. Dalam kebanyakan kasus, gelombang pertama kesengsaraan surgawi seperti gerimis lembut, secara bertahap meningkat menjadi hujan lebat sebelum berubah menjadi panah petir. Namun, kali ini, masa kesengsaraan melewatkan fase pemanasan yang biasa dilakukan, sehingga para murid tidak punya waktu untuk beradaptasi. Dalam gelombang pertama saja, cukup banyak dari mereka yang sudah terluka, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah melindungi area vital mereka. Mereka langsung mulai panik. Kegembiraan mereka yang mendidih telah disiram dengan seember air es, digantikan oleh rasa takut yang luar biasa. Dekan Longchen, ini tidak bagus, teriak seorang tetua akademi. Jika ini terus berlanjut, 10.000 murid mungkin akan musnah oleh kesengsaraan surgawi. Saya dapat melihat bahwa itu juga tidak baik, tapi tidak ada yang dapat saya lakukan. Saya tidak bisa menghentikan kesengsaraan surgawi. Longchen mengangkat bahu tanpa daya. Anda, Penatua Su Feng, jangan panik. Longchen hanya bercanda. Dia percaya diri di dalam, kata Ibu Bai Sishi buru-buru ketika dia melihat tetua ini akan menjadi gila. Melihat tetua ini sangat cemas, Longchen berkata, itu hanya lelucon. Jangan menganggapnya serius. Saya minta maaf. Tetua itu terdiam. Longchen seharusnya menjadi dekan akademi. Bagaimana dia bisa membuat lelucon seperti itu? Dia menganggap remeh segala sesuatunya. Namun, Penatua Su Feng hanyalah seorang penatua dan tidak memiliki kualifikasi untuk mengkritik Longchen. Di sisi lain, Ibu Bai Sishi lebih memahami Longchen. Dia tahu bahwa meskipun masih muda, Longchen selalu serius dalam hal-hal penting dan tidak akan melakukan sesuatu yang dia tidak percayai. Selain itu, dia tidak akan pernah mempertaruhkan nyawa murid akademi hanya demi lelucon. Tunggu apa lagi? Apakah Anda hanya akan menerima pukulan dan tidak membalas? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Serang kesengsaraan dan selesaikan. Kami memiliki lebih banyak orang yang menunggu di belakang Anda, teriak Longchen kepada orang-orang yang mengalami kesengsaraan. Tiba-tiba, tangisan kaget bergema di udara saat kesengsaraan surgawi bergetar, dan sambaran petir melesat ke arah Longchen. Berbicara kepada orang-orang yang mengalami kesengsaraan jelas dianggap sebagai gangguan, yang menyebabkan kesengsaraan membalas. Semua orang terlonjak kaget, sementara Bai Zantang dan yang lainnya mundur, takut akan semakin menentang kesengsaraan. Jika hal ini tiba-tiba meningkat menjadi kesengsaraan surgawi Heaven Venerate, 10.000 murid ini akan langsung berubah menjadi debu. Boom! Longchen hanya melambaikan tangannya dan menghancurkan petir itu. Baginya, kesengsaraan surgawi pada tingkat ini tidak lebih dari sebuah rasa gatal. Ayo cepat, tunjukkan kejantanan dan berhenti ragu-ragu, teriak Longchen. Sekali lagi, kesengsaraan surgawi bergetar, dan kali ini, itu mewujudkan tombak petir raksasa yang melonjak menuju Longchen. Kekuatan di balik serangan ini 100 kali lebih kuat dari serangan sebelumnya. Jelas, serangan sebelumnya hanyalah peringatan, tapi kali ini, kesengsaraan benar-benar ingin membunuh Longchen. Bang! Longchen dengan cepat mendorong telapak tangannya ke depan, menghancurkan tombak petir sekali lagi. Melihat Longchen menghadapi kesengsaraan surgawi mereka, para murid itu menjadi bersemangat. Sial, aku akan berusaha sekuat tenaga. Salah satu murid mengertakkan gigi dan meraung. Di hadapan tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya, dia menerobos petir dan benar-benar menyerang kesengsaraan surgawi.